Bab 12 Presiden Bank yang ditolak. Rolls-Royce Phantom sedang dalam perjalanan menuju rumah Meng Yu. Di dalam mobil, Murong Qianyu menjelaskan dengan hati-hati. Yah, barusan. Aku agak malu. Wang Zheng hanyalah permen yang lengket. Dia benar-benar menyebalkan. Tidak masalah. Dulu kau pernah menjadi tamengku. Dan dulu aku pernah menolongmu. Sekarang kita impas. Meng Yu melambaikan tangannya. Terlihat sangat bebas dan santai. Namun, Meng Yu teringat dengan investasi malaikat itu. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona Murong, apakah Anda berencana untuk memulai bisnis? Dengan ukuran grup Murong Anda seharusnya tidak perlu menarik investor sendiri, bukan? Meng Yu berkuliah di kota Nanhang dan bekerja selama setengah tahun setelah lulus. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang kelompok Murong yang terkenal di kota Nanhang. Dia bahkan mengirimkan resumenya ke anak perusahaan Murong Group. Murong Qianyu tersenyum getir. Tidak, tidak. Jika seorang anggota keluarga memulai bisnis, dia tidak dapat menggunakan sumber daya keluarga. Bahkan perusahaan yang terkait dengan keluarga Murong akan dengan sengaja mengecualikan perusahaan yang didirikan oleh anggota keluarga. Meng Yu terkejut. Bukankah kita semua adalah keluarga? Mengapa mereka masih saja bertengkar satu sama lain? Murong Qianyu melanjutkan. Ini bisa dianggap sebagai ujian. Anak-anak keluarga ini menikmati pendidikan terbaik. Jadi tantangan yang mereka hadapi tentu lebih tinggi. Selain itu, jika salah satu anggota keluarga berhasil merintis bisnis di tengah segala rintangan, besar kemungkinan ia akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Ini adalah kesempatan bagi seluruh keluarga untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Wang Zheng adalah contoh terbaik, meskipun perusahaannya tidak dapat dibandingkan dengan Wang Group. Akan tetapi, ia dianggap sebagai orang yang paling sukses di antara orang kaya generasi kedua di Nanhang. Tentu saja, jika wanita itu masih di Nanhang, sulit untuk mengatakannya. Petik 2. Meng Yu mengusap dagunya. Itu benar. Dia mulai memahami mengapa keluarga bangsawan itu mampu bertahan selama ribuan tahun. Ngomong-ngomong, Tuan Meng, apakah Anda menerima panggilan telepon aneh? Tanya Murong Qianyu. Sebelum dia menyadarinya, tubuhnya bersandar pada Meng Yu lagi. Meng Yu menggaruk rambutnya. Sepertinya ada beberapa presiden bank atau semacamnya. Tapi aku terlalu malas untuk peduli dengan mereka. Bukan begitu. Apa hubungan presiden bank dengan dia? Seorang pekerja. Itu 100% panggilan penipuan. Tahukah Anda? Bahkan Qin Shi Huang akan menelepon untuk mengumpulkan uang. Jadi apa masalahnya menerima telepon dari beberapa presiden bank? Murong Qianyu tampak aneh. Apakah Anda terlalu malas untuk menjawab panggilan presiden bank? Jika ini terjadi di keluarga Murong, mereka akan diperlakukan sebagai VIP. Apakah ini perbedaan antara keluarga biasa dan keluarga tersembunyi? Napas Murong Qianyu menjadi sedikit cepat. Tidak heran dia belum pernah mendengar nama Tuan Meng selama bertahun-tahun di kota Nanhang. Tuan Meng sungguh terlalu rendah hati. Nona Murong, apakah Anda mabuk? Meng Yu bertanya dengan khawatir. Mata Murong Qianyu berkilat licik. Saudara Meng, bagaimanapun juga, kita adalah teman yang telah berjuang bersama. Panggil saja aku Qianyu. Aku sedikit mabuk. Bolehkah aku meminjam bahumu untuk bersandar? Dia tidak terburu-buru untuk berinvestasi sekarang. Bagaimanapun, Meng Yu punya banyak uang. Selama dia menemukan kesempatan untuk membawanya mengunjungi timnya dan memperkenalkan prospek proyek perusahaan, Meng Yu memiliki begitu banyak uang cadangan sehingga tidak ada alasan baginya untuk menolak kesempatan untuk berinvestasi dan menghasilkan uang. Namun, jika Wang Zheng mendengar bahwa Murong Qianyu berinisiatif meminta pria itu memanggilnya Qianyu, dia mungkin akan pingsan di toilet karena menangis. Tanpa menunggu persetujuan Meng Yu, Murong Qianyu bersandar di bahunya, dan separuh tubuhnya terjepit dalam pelukannya. Dengan seorang gadis cantik dalam pelukannya, Meng Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit terganggu. Kalau dia bilang tidak tertarik sama sekali pada Murong Qianyu, wanita cantik jelita bak bidadari itu, berarti dia berbohong. Rolls-Royce Jasmine Phantom melaju dengan kecepatan tinggi.
Pria dan wanita di kursi belakang tenggelam dalam aroma anggur merah konti yang elegan, saling berpelukan dalam diam. Murong Qianyu menyipitkan matanya dan menatap wajah tampan yang begitu dekat dengannya. Jantungnya berdetak seperti rusa, dan bahkan napasnya menjadi berat. Didi. Telepon tiba-tiba berdering, memecah keheningan yang indah. Meng Yu mengambil teleponnya dan melihat bahwa itu adalah kelompok kerja Weixin perusahaan mereka. Zhang Rongfan. Meng Yu. Apa yang terjadi padamu, Meng? Bukan saja target penjualanku bulan lalu tidak terpenuhi. Aku juga terlambat ke kantor sore ini. Datanglah ke perusahaan sekarang juga. Petik 1. Liu, manajer Zhang. Menurut saya Meng Yu tidak terlalu bagus. Dia terlambat setelah masa percobaan. Su Qiner. Tidak. Saya ingat Meng yang tampan mencapai target bulan lalu. Petik 1. Liu Haifeng. Kakak Su. Anda pasti salah mengingatnya. Petik 1. Meng Yu sedikit mengernyit. Kinerja penjualannya bulan lalu jauh melampaui standar. Bagaimana mungkin dia tidak memenuhi target? Pengawasnya adalah pria gendut bernama Zhang Rongfan. Pasti karena cemburu dia menahan penampilannya. Apakah ada yang salah dengan menjadi tampan? Namun Meng Yu tidak peduli. Dia bekerja sangat keras di industri penjualan real estate, tetapi dia hanya memperoleh $200.000 Namibia setahun, bahkan tidak sepeser pun. Memikirkan hal ini, Meng Yu terlalu malas untuk membalas dan hanya memblokir pesan tersebut. Saudara Meng, informasi siapa ini? Tentu saja, saya hanya bertanya dengan santai. Murong Qianyu cemberut, jelas tidak puas dengan surat ini. Meng Yu meliriknya dengan santai dan berkata, ternyata atasan perusahaan di tempat kerja mengkritik saya karena terlambat masuk kerja di kelompok kerja. Namun, saya terlalu malas untuk memperhatikan mereka sekarang. Murong Qianyu mengangguk mengerti. Orang kaya menjalani hidup sebagaimana mereka menjalani hidup, dan mereka tidak terlalu mementingkan identitas pekerjaannya. Seperti ketika dia menjadi kasir. Ketika dia ingin menjadi kasir, dia adalah kasir yang bertanggung jawab dan cantik. Ketika dia sibuk dan tidak punya waktu, identitas seorang kasir tidak ada hubungannya lagi dengannya. Namun, Murong Qianyu masih sedikit marah. Manajer perusahaan itu terlalu tidak masuk akal. Bukankah itu hanya karena terlambat? Dia bahkan mengirim pesan untuk mengkritik saya. Kata-kata yang dia gunakan sangat vulgar dan beracun. Sejujurnya, lebih baik jangan beritahu dia nama perusahaan kecil itu. Kalau tidak dia pasti akan meminta ayahnya untuk membelinya. Lalu menandatangani kontrak 1 tahun dengan manajernya. Lalu menurunkannya menjadi petugas kebersihan selama setahun untuk mengubah sikapnya terhadap kehidupan. Putri tertua dari keluarga kaya dapat melakukan apapun yang dia inginkan.